semuanya, selamat datang lagi ke siri saya From Zero to Hero versi musik. Nama saya Jaslyn Onggi, dan di video kali ini saya akan sharing tentang etika-etika di lingkungan dunia musik klasik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jadi saya mau sharing tentang etika di dunia musik klasik di NAFA ataupun universitas musik yang lain. Jadi salah satu hal yang terpenting adalah punctuality atau ketepatan waktu. Jadi seperti dimanapun musisi ataupun murid musik harus datang tepat waktu untuk kelas maupun rehearsal atau latihan orkestra, chorus, chamber, dan lain-lain. Jadi biasanya mereka harus mengassemble atau membuild instrumen mereka, dan juga harus pemanasan dan mengtuning instrumen mereka. Jadi biasanya mereka akan datang 10-15 menit sebelum memulai kelas untuk memprepare instrumen mereka. Menurutku ini sangat penting sih, karena meskipun terlihat simple ya, tapi jika seseorang telat akan mempengaruhi seluruh grup. Jadi sesi latihannya akan juga dimulai lebih telat karena semua orang harus menunggu satu orang yang telat itu. Saya ingat konduktor NAFA pernah bilang, sangat tidak bagus untuk telat karena satu, kamu akan mempengaruhi orang lain, dan dua, reputasi kamu akan tidak bagus karena kelak jika sering telat, orang lain tidak akan memperkerjakan kamu lagi. Attire juga sangat penting di dunia musik klasik. Jadi event-event seperti performance class, concert, ataupun master class dan lain-lain akan membutuhkan attire yang berbeda. Jadi seperti di performance class, biasanya di performance class kita murid-murid akan bergantian untuk perform di kelas, dan kelas ini biasanya diadakan di Foundation Theatre, di mana yang perform di hari itu akan perform di panggung. Dan sewaktu saya di Royal College of Music London, performance class mereka juga biasanya diadakan di semacam hall. Performance class itu biasanya bisa di-consider atau di-regard lebih casual, jadi attire yang dipakai juga boleh lebih casual. Tapi dosen NAFA saya lebih prefer sih, lebih suka kalau misalkan murid-murid dia memakai attire yang lebih formal, jadi aura performance-nya itu lebih masuk, lebih keluar gitu. Jadi biasanya untuk cewek ya, kita boleh memakai baju hitam atau baju shirt yang lebih formal, yang can be baju berlengan pendek ataupun panjang, dan juga boleh memakai celana, tapi gak boleh jeans ya. Celana ataupun skirt atau rok yang lebih panjang, biasanya lebih di bawah lutut, ataupun boleh memakai dress sih, tapi harus yang lebih formal dan juga panjang, berarti maksudnya di bawah lutut. Tapi untuk laki-laki juga harus formal sih, jadi biasanya shirt juga, yang seperti orang-orang yang mau pergi ke kantor, yang shirt, dan juga celana, nggak boleh jeans juga, dan juga sepatunya harus formal. Dan kalau master class biasanya attire-nya harus lebih formal, karena in a way juga untuk merespek ya, lebih semacam respect untuk orang yang mengajarkan kita, seperti dosen ataupun external pianis. Tapi biasanya kan pakaian atau attire yang saya pakai untuk performance class sudah lumayan formal ya. Jadi biasanya attire yang saya pakai di performance class akan juga saya pakai di master class. Dan untuk konser, biasanya konser kan itu lebih spesial ya. Jadi saya akan memakai gaun yang lebih berwarna daripada baju lengan panjang yang hitam dan celana panjang yang hitam. Jadi untuk laki-laki biasanya mereka boleh memakai jas yang hitam, dan juga sepatu dan celana yang lebih formal. Untuk
perempuan, biasanya kalian bisa memakai gaun yang panjang ataupun yang berwarna. So it's all up to your taste sih. Next, lebih ke learning life ya di Musik University atau NAFA. Jadi biasanya di lingkungan universitas musik kalian akan bertemu dengan musisi lain yang memainkan instrumen-instrumen yang berbeda. Jadi seperti saya kan memainkan piano. Jadi di sekolah biasanya saya akan bertemu dengan musisi lain seperti yang memainkan violin, clarinet, tuba, dan lain-lain. Saya ingat sih dulu saya harus bertanya dengan orang asing, maksudnya yang murid NAFA yang bukan teman saya. Tapi untungnya mereka iya-iyain aja sih. Jadi bagi kalian yang baru menerjun di Musik University, kalian jangan takut ya. Soalnya biasanya murid-murid yang di universitas musik itu biasanya lebih open, jadi lebih friendly. Jadi meskipun kalau misalkan di reject, kalian bisa tuh kalau bertanya atau menyuruh mereka untuk merekomendasi teman-teman mereka yang bisa berkolaborasi dengan kalian. In addition to that, saya rasa bergaul dan berteman dengan musisi lain sangat penting sih, karena kalian akan lebih sering diajak kolaborasi dengan mereka. Dan trust me, kalian akan belajar lebih banyak dan juga mengexpand exposure kalian. Dan ketika kalian sudah wisuda, kalian masih keep in contact dengan mereka, dan mereka akan lebih sering untuk diajak berkolaborasi, dan biasanya seperti piano accompaniment untuk murid mereka sih, dan biasanya itu digaji atau di pay. Jadi seperti back again sih ke reputasi. Jadi saya ingat di year 1 konduktor NAFA pernah bilang sih kepada kita bahwa your reputation is built now. Jadi saya sampai sekarang sih masih ingat sih, memang betul sih perkataan dia. Anyways, kan cara belajarnya kan lebih free ya, jadi kalian harus lebih proaktif. Kan di Musik University itu kan muridnya kan banyak, jadi opportunity-nya akan lebih kecil. Jadi kalian harus lebih proaktif, dan jika ada yang tidak dimengerti di kelas, harus bertanya, dan make use of all your opportunities, because sangat langka ataupun tidak sering ditemui. And all these attitudes seperti ketepatan waktu, cara berpakaian, lebih proaktif, dan making use of your opportunities sangat mempengaruhi scholarship application kalian. Dan talking about scholarship, di video berikutnya saya akan sharing tips-tips untuk menaikkan peluang kalian untuk mendapatkan scholarship, dan juga cara untuk mengapply scholarship di NAFA. Dan saya tidak akan sendirian. I will bring my secret guest di video berikutnya. Jadi for kalian yang ingin menonton video berikutnya, subscribe to this channel dan stay tune ya. That's all for today, and I'll see you in the next video.